Assalamualaikum jagoan matematika. Wah, senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal taklukin tantangan bareng-bareng yaitu uji kompetensi soal luas dan volume. Udah siap buat adu pinter? Yuk kita mulai. Eits, tapi sebelum kita pusing-pusing sama angka, aku mau tanya dulu, hari ini udah bantu ayah bunda belum? Ingat ya, jago matematika itu keren, tapi jadi anak soleh dan soleha yang rajin bantu orang tua itu jauh lebih keren, oke? Oh iya, satu lagi. Biar kita makin akrab dan kamu nggak ketinggalan tantangan seru lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Kalau udah, kita langsung tancap gas ke soal pertama. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kuis ukuran dan luas. Anggap aja ini babak pemanasan ya. Kita bakal ngasah feeling kita soal ukuran dan luas benda-benda di sekitar kita. Siap? Soal nomor 1. Coba deh, sekarang kamu pause dulu pembahasan ini, terus lihat sekeliling ruanganmu. Cari benda yang panjangnya kira-kira 5 cm. Dan benda yang panjangnya kira-kira 1 meter. Yuk, dicari dulu. Gimana, nemu apa aja? Kalau yang 5 cm, mungkin kamu nemu penghapus, atau kunci motor, atau bahkan jari kelingking kamu sendiri. Nah, kalau yang 1 meter, bisa jadi itu lebar pintu kamar kamu atau tinggi meja belajar. Apapun jawabanmu, bagus banget. Itu artinya kamu punya perkiraan ukuran yang oke. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang ada kata perseginya. Apa sih bedanya? Gini, kalau cuma sentimeter, itu kan ngukur panjang, kayak penggaris. Tapi kalau ada perseginya, itu artinya kita ngukur luas permukaan, kayak ubin. Coba deh, kamu pikirin dulu contohnya. Pause lagi ya. Udah kepikiran? Keren. Buat sentimeter persegi, contoh gampangnya itu permukaan perangko, atau layar handphone kamu, atau kartu ATM. Nah, kalau meter persegi, itu yang lebih gede. Contohnya luas 1 ubin lantai, atau jendela, atau papan tulis di kelas. Kelihatan kan bedanya? Satu buat yang kecil-kecil, satu lagi buat yang gede-gede. Soal nomor 3. Waktunya kita ngitung-ngitung dikit. Coba lihat gambar daerah A dan B. Tugas kita adalah menghitung luasnya. Ini sih bahasa kerennya aja, padahal intinya kita cuma disuruh ngitungin jumlah kotaknya doang. Yuk, pause dulu dan hitung yang teliti ya. Oke, mari kita cocokkan jawabannya. Untuk daerah A ada 12 kotak. Dan untuk daerah B ada 16 kotak. Siapa yang jawabannya betul? Tos dulu dong. Jadi, jelas ya, daerah B itu lebih luas daripada daerah A. Mantap! Wih, hebat. Babak pertama udah kita lewati dengan sukses. Sekarang kita istirahat sebentar ya. Lurusin kaki, minum dulu, biar otak kita segar lagi buat lanjut ke tantangan berikutnya yang lebih seru, yaitu soal volume. Sambil istirahat, aku mau ngingetin lagi nih. Udah pada sholat dan mengaji belum hari ini? Jangan sampai keasyikan belajar, kewajiban kita jadi lupa ya. Ingat, itu yang paling utama dan bikin hati kita jadi tenang. Oke, istirahatnya selesai. Semangat lagi ya. Selamat datang di bagian kedua kuis jagoan volume. Kalau tadi kita ngomongin permukaan, sekarang kita ngomongin isi. Yuk kita buktikan kalau kita juga jagoan volume. Soal nomor 4. Di sini kita akan main konversi. Konversi itu apa sih? Gampangnya itu kayak ganti baju satuan. Dari mililiter kita ubah jadi liter. Tenang, ada rumus rahasianya yang gampang banget buat diingat. Nah, ini dia kunci saktinya. Cuma satu hal yang perlu kamu ingat. 1000 mililiter itu sama dengan 1 liter. Jadi kalau mau ubah dari mililiter ke liter, tinggal dibagi 1000 aja. Gampang kan? Jadi 1500 mililiter ya jadi 1,5 liter. Terus yang kedua, kita udah punya 1 liter ditambah 1450 mililiter alias 1,45 liter. Totalnya jadi 2,45 liter. Gampang banget. Lanjut ke soal cerita nomor 5. Coba bayangin, Olivia punya susu 7 liter 500 mililiter. Terus diminum deh sama dia 3 liter 700 mililiter. Nah, pertanyaannya, sisa susu Olivia berapa ya? Hati-hati, soal ini ada jebakannya dikit. Coba deh pause dulu dan coret-coret di kertas. Udah ketemu jawabannya? Yuk kita bedah bareng. Nah, ini dia jebakannya. 500 ml kan nggak bisa dikurangi 700 ml. Terus gimana dong? Tenang, kita pinjem dulu 1 liter dari angka 7 di depannya. 1 liter itu kan 1000 ml. Jadi sekarang kita punya 6 liter dan 1500 ml. Nah, kalau gini kan gampang nguranginnya. Hasil akhirnya 3 liter 800 ml. Keren! Soal nomor 6. Wah, ini sih soal bonus kayaknya ya. Mirip banget sama soal nomor 4 tadi. Ada 6.340 ml air, gimana cara ngubahnya jadi liter? Ini kesempatan buat mastiin kamu benar-benar udah paham cara konversinya. Pasti bisa dong. Betul banget.
tinggal ingat mantra saktinya bagi 1000. Jadi, 6.340 dibagi 1000, hasilnya ya 6,340 liter. Tuh kan, gampang banget. Kamu makin jago nih konversinya. Oke, ini dia. Soal pamungkas, pertarungan terakhir. Si Vina beli susu sampai 3 kali. Banyak banget. Tugas kita adalah menjumlahkan semua susu yang dibeli Vina. Ini bakal ngetes semua yang udah kita pelajari. Ayo, keluarin semua jurusmu. Pause dulu dan hitung totalnya. Yuk kita hancurkan soal terakhir ini bareng-bareng. Langkah pertama, kumpulin dulu semua yang satuannya mililiter, 250, tambah 750, tambah 500, hasilnya 1.500 mililiter. Nah, 1.500 mililiter itu kan sama aja dengan 1 liter sisa 500 mililiter. 1 liternya kita simpen dulu. Sekarang, kita jumlahin semua liternya. 3 tambah 2 tambah 3. Terus jangan lupa tambah 1 liter yang kita simpen tadi. Totalnya jadi 9 liter. Jadi, total susu yang dibeli Vina adalah 9 liter 500 mililiter. Yeay, selamat! Kamu berhasil menyelesaikan semua tantangan hari ini. Keren banget, sumpah! Kuisnya memang udah selesai, tapi mungkin ada yang bertanya, Kak, sebenarnya buat apa sih kita belajar beginian? Ribet amat. Eits, jangan salah, ini tuh berguna banget buat kehidupan kamu sehari-hari. Tuh, lihat! Dengan ngerti luas, kamu bisa bantu ayah ngukur luas kamar buat beli karpet baru. Dengan ngerti volume, kamu bisa bantu bunda nakar bahan-bahan cair buat bikin kue atau es buah. Jadi, matematika itu bukan cuma angka di buku, tapi skill keren yang bisa kamu pakai setiap hari. Kamu semua hebat banget, udah berjuang dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya udah belajar bareng hari ini. Terus latihan dan jangan pernah takut sama matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini ngebantu, jangan lupa tinggalin jejak dengan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.